Sobat Troops yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama membahas hidup di hadirat Allah. Bersama saya, Suster Skolastika Putri Karmel. Saudara-saudariku yang terkasih, di awal pembahasan atau bincang-bincang kita pada saat ini, saya mau mengajak Anda untuk melihat sekeliling. Yuk kita lihat-lihat yuk, boleh lihat kiri, lihat depan, lihat kanan. Apa yang Anda lihat? Mungkin Anda lihat meja, lihat kursi, lihat anak, lihat pacar barangkali. Nah, tapi saudara-saudariku, ada sesuatu yang pasti Anda tidak lihat, yaitu apa? Tuhan. Tidak Anda lihat, tapi bukan berarti tidak ada loh. Tuhan itu memang tidak bisa kita lihat. Tapi semua yang tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Tuhan itu sungguh ada, Tuhan itu sungguh nyata. Dan saudara-saudariku, kabar gembiranya adalah Tuhan yang sungguh ada dan sungguh nyata itu adalah Tuhan yang senantiasa ingin berkomunikasi dengan kita. Ia adalah Tuhan yang selalu menyapa kita. Percaya tidak? Sehari saja Tuhan tidak menyapa kita, kita bisa mati kedinginan. Nah, saudara-saudariku, hal ini disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Apa katanya? Yesus berkata bahwa ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tanpa Yesus, kita sebagai ranting tanpa pokok anggur, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa hidup. Nah, sekarang bagaimana maksudnya harus selalu bersama Yesus? Bagaimana maksudnya kita tidak boleh terpisah dari pokok anggur? Nah, inilah yang dimaksud dengan hidup di hadirat Allah, saudara-saudariku. Setiap waktu, setiap hari, Tuhan itu mengajak kita, mengundang kita untuk hidup di hadirat-Nya. Nah, lalu muncul dong pertanyaan, terus bagaimana caranya hidup di hadirat Allah? 1. Sadarilah kehadiran Tuhan. Memang kita tidak bisa lihat Dia, tidak bisa dengar suaranya, tapi kita bisa dengan segenap daya-daya yang kita miliki, kita sadari bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir. Kita percaya bahwa Tuhan ada saat ini bersama-sama dengan kita. Dan karena kita percaya, maka kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Ketika kita susah, aduh Tuhan gimana nih rasanya kok saya lapar gitu kan. Aduh Tuhan gimana nih hutang numpuk. Atau ketika kita merasa gembira, terima kasih Tuhan, terima kasih atas rezeki yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan makanan ini enak banget gitu ya. Atau segala macam kita bebas untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena Tuhan itu peduli, Dia adalah Allah yang ingin selalu mendengarkan kita. Lalu cara yang ketiga, rajin-rajinlah menyerukan nama Yesus. Serukan dalam hati kita, bisa seiring irama nafas kita, atau seiring langkah kita ketika kita berjalan. Misalnya, Yesus, Yesus. Ketika Anda naik bis kota misalnya di Jakarta yang macet, daripada kita mengeluh, kita ngelap keringat gak jelas, mendingan kita menunggu waktu-waktu yang ada dengan menyerukan nama Yesus, Yesus. Nah, saudara-saudariku, apa buah-buahnya jika kita senantiasa hidup di hadirat Allah? Kita akan tinggal di dalam Tuhan, dan itu akan membuat kita merasa lebih damai, lebih sukacita. Pemazmur dalam Mazmur 139 berseru, Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Engkau tahu ketika aku duduk ataupun berdiri. Engkau tahu ketika aku bahkan pergi dengan sayap fajar, di situ pun Engkau ada. Bahkan ketika aku turun ke dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa Tuhan bisa melihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Nah, saudara-saudariku, kalau Anda ingat-ingat semua ayat-ayat itu, bukan berarti takut lalu merinding. Aduh, Tuhan kok jadinya ada di mana-mana ya? Aku nih di CCTV-in Tuhan terus ya. Tapi sebaliknya justru membuat kita bahagia. Apapun yang terjadi dengan kita, untuk apa kita takut? Karena Tuhan melihat kita. Dan Tuhan yang melihat kita adalah Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang peduli dengan kita. Karena itu tinggal senantiasa di dalam Tuhan, hidup di hadirat-Nya,
Itu akan membuat kita lebih damai, menepis segala ketakutan dan kecemasan. Lalu yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Bayangkan nih, misalnya kita di supermarket, lalu tergoda mau nyuri permen gitu kan. Tapi kalau kita sadar Tuhan hadir, walaupun tidak ada yang lihat, tapi kita tahu Tuhan ada. Kita tahu bahwa Tuhan lihat. Sehingga rasanya kita tidak mungkin untuk tega mengambil permen itu, betul tidak? Kalau kita tega tetap ambil permen, kan kayak kita nantang Tuhan kan. Nih Tuhan, aku nyuri loh, gitu kan. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan melihat kita. Lalu buah yang ketiga adalah, jika kita senantiasa tinggal di hadirat Tuhan, maka kita akan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Kita akan hidup menurut rencana dan kehendak-Nya. Sehingga ketika kita ada di persimpangan jalan, ketika kita tergoda hampir masuk ke jurang, saat itulah kita merasakan tarikan tangan Tuhan, merasakan perlindungannya, karena Roh Kudus sendiri yang membimbing hidup kita. Hidup kita ini menjadi digerakkan, dibimbing, dihidupkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah jemu, jangan pernah lelah untuk hidup di hadirat Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi doa yang tak kunjung putus, menjadi suatu percakapan yang abadi antara jiwa kita dengan Tuhan. Sehingga doa bukan lagi apa yang kita lakukan, tetapi doa adalah siapakah kita, karena kita adalah ranting anggur yang tak mau berpisah dari Yesus, pokok anggur kita. Tuhan memberkati.